dan memang suka ada situs. Aku sih awalnya tidak tahu bahwa itu situs judi online. Karena dia tuh misalkan namanya itu 5 lot gitu Ini loh, contoh kayak ya. slot, kayak misalkan itu bacanya mungkin slot tapi ada 5 lot dot berapa gitu. Terus itu kayak ngegip, terus di bawahnya tapping kayak suruh baca dong 5 lot lagi gacor, cek di Google, seperti itu. Cuman aku kenapa, ini kan aplikasi TikTok, kenapa harus ngecek di Google kayak gitu kan, aku nggak bacain. Mungkin yang terjadi sama Satbor ini, dia itu membacakan. Jadi dia tuh tapping kayak baca dong ini, kita kan yang nge-give kalian gitu. Karena biasa ketika kita live ada yang nge-give, otomatis kita membacakan terima kasih, kita sebutkan namanya. Mbak Dinar ya. Kayak gitu, misalkan terima kasih ASEAN apa kayak gitu. Terima kasih ada yang ada totok-totoknya itu. Aku pikir itu bukan situs, karena kan kita tuh nggak bisa. Misalkan apalagi penontonnya misalkan lagi 1.000 atau 4.000, yang tapping tuh kan banyak sekali. Terus yang nge-give juga nggak cuma satu kan, ada beberapa juga gitu. Jadi kayak, oh makasih disebutin namanya kayak gitu. Jadi ini promosi secara tidak langsung? Secara tidak langsung, cuman yang Dinar lihat kenapa Satbor ditangkap. Jadi dia menyebutkan kayak cek di Google, bisa WD ya, bisa WD. Karena kan ada rekotannya tuh yang viral. Itu kenapa dia diamankan. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kita masih lanjut dengan Pak Haryanto dan juga Mas Bambang. Pak Haryanto, terakhir mungkin kita ingin tahu bahwa saat ini kan kita ketahui bahwa pernyataan Kapolri menyatakan siap mundur dan juga menyuruh anggota oknum yang terlibat ini juga mundur jika terbukti terlibat. Itu adalah memiliki implikasi moral terhadap institusi dan juga akuntabilitas Polri. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan untuk memastikan bahwa ini bisa diberantas? Untuk memastikan supaya apakah komitmen itu betul-betul dihayati oleh para jajaran di bawahnya, ya mesti ada kontrol. Kontrol itu bisa dari masyarakat, ya paling utama. Karena kalau seperti tadi Pak Bambang mengatakan, siapa yang bisa membuktikan Pak Kapolri itu terlibat ya susah tidak, kan? iya. Kontrolnya ya pada kesana masyarakat saja. Misalkan di suatu daerah ini, Pak di sini masih ada perjudian, itu jadi satu alat kontrol gitu. Jadi intinya adalah komitmen sekarang sudah ada ya. Regulasinya harus ada yang dirubah nggak? Regulasi saya sarankan ya satu, bikinlah regulasi kepada para korban-korban itu yang isinya adalah literasi dan kemudian penekanan. Contoh yang Sultan itu bagus. Anggota ASN yang ikut judi itu kemudian diperiksa dan kemudian bisa dikenakan sanksi administrasi. Ini kenaikan pangkatnya ditunda. Otomatis kan dia kan nggak mau ikut judi. Jerak ya? Sama juga polisi ada 97.000 itu ya. Itu mestinya pada komandan TNI Polri itu bikinkan apel kalau ada anggota yang terlibat itu udah langsung kamu nanti saya tunda nggak boleh sekolah misalkan kayak gitu. Nah, kalau untuk penindakan ya untuk preventif itu mengenai perizinan, bikinlah aturan agar ada suatu instansi yang mempunyai kewenangan memberikan aturan, tetapi sekaligus juga dia boleh mencabut apabila aturan yang dipakai itu ada unsur judinya. Jadi nggak usah pakai sidang lagi, itu otomatis mempersingkat ini ya? Mempersingkat. Untuk penegakan hukum, berilah kesempatan kepada polisi itu untuk membuktikan atau memproses suatu kasus yang dilaporkan dengan cara yang singkat. Tidak harus menunggu sampai persidangan yang sampai 3 bulan, 4 bulan baru selesai. Tapi dia bisa melakukan tindakan langsung kepada itu, misalnya ya menyita asetnya yang diduga itu, kemudian memasukkan pasal TPPU, pasal korupsi dan sebagainya, sehingga action itu bisa langsung. Saya kira hanya dengan itu ya, itu melengkapi yang dikatakan tadi, keberanian sekarang sudah ada, caranya sekarang diperpraktiskan supaya mengimbangi persemaian itu yang sangat itu. Dan kemudian peraturannya harus betul-betul mendukung. Jadi harus banyak. Semua komprehensif. Ya, komprehensif ya. Mas Bambang terakhir, tadi dikatakan kalau dari DPR nih targetnya 1 tahun, tidak bisa nih 100 hari pertama nih. Itu persoalan waktu saja ya, persoalan waktu saja. Tapi terkait dengan komitmen itu harus ada bukti nyata, ada progres seperti itu. Entah waktunya 100 hari ya. Kalau 1 tahun, ya. 1 tahun kelamaan lah. Yang penting ada progres. Ada progresnya lagi kalau misalnya seperti kemarin kan hanya sekedar menangkapin yang kecil-kecil aja ya banyak itu loh. Dan itu tidak memberikan efek apa-apa. Makanya yang harus lebih gencar kalau Kapolri komit dengan pernyataannya, konsisten dengan pernyataannya, itu harus mengejar siapa bandar di balik judi online ini. Kalau kemarin Metro misalnya Polda Metro misalnya
juga sudah mengungkap aktor perantara dari bandar ke personil Komdigi misalnya seperti itu. Ini kan mereka juga ada yang memerintahkan. Seharusnya bisa dideteksi siapa bandarnya itu seperti itu. Dan yang lebih penting lagi terkait yang disampaikan Pak Arianto tadi, ini harus ada peraturan, infrastruktur peraturan yang juga harus dikembangkan oleh parlemen. Misalnya terkait dengan undang-undang penyitaan aset yang kemarin sempat tertunda. Itu harusnya dikejar karena harus segera digolkan. Itu juga bisa menjadi tools juga untuk karena kalau tidak judi online ini uangnya 300 triliun loh. Daya tarik finansialnya sangat besar ya. 3 triwulan ketiga ini kan sudah Kapolri menyatakan 270 triliun. Artinya uang sangat besar. Uang sangat besar itu lari kemana saja gitu loh. Itu dia. Artinya kan entah itu nanti mereka pakai platform apa, cash, pasti ada upaya untuk pencucian uang di situ. Ini juga harus ada kejar. Yang jelas kita nantikan ya. Tadi target 3 bulan pertama kayaknya sulit, tapi satu tahun pertama harapannya ada progres yang cukup signifikan. Tidak hanya mungkin judi online yang kecil-kecil saja, tapi benar-benar yang pandarnya, yang besarnya ini bisa diberantas. Terima kasih banyak Pak Arianto, Mas Bambang, dan juga tadi Bang Roni sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum.